adun, awalnya ahadun, dia menjadi ahad. Nah, dalnya ini dipantulkan, dikolkolahkan, ya, dipantulkan. Seperti itu teman-teman. Ahad, ahad. Jadi yang perlu diperhatikan adalah walam yakun. Nah, tidak boleh didengungkan. Walam, ya, harus dibaca idhar syafawi. Yakullahu, ini dibaca idgham bila gunnah. Dileburkan saja tanpa harus didengungkan. Kufuwan a. Nah, dibaca idhar halqi. Nah, pada kata lahu di sini ada dhammah panjang, harus dibaca panjang satu alif, kemudian ahadun. Ahadun di sini dibaca qalqalah kubra. Jadi dal sukunnya dipantul. Ahad. Nah, di dalnya disukunkan kemudian dipantulkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan memurai secara detail hukum apa saja sih yang terkandung dalam ayat ini, yaitu pada surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, di mana ayat ini berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bunyi ayat yang keempat, di mana keseringan atau kesalahan yang sering terjadi itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu biasanya. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada kata walam yakun. Nah, di sini ada mim sukun teman-teman bertemu dengan huruf ya. Nah, ini dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar syafawi. Oke. Idhar syafawi. Kapan itu terjadi idhar syafawi? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Selain mim dan ba. Ya bertemu dengan ta, bertemu dengan kaf. Nah, itu disebut dengan idhar syafawi. Nah, bagaimana cara mempraktekkannya? Yaitu mim sukunnya dibaca jelas. Jadi dibaca jelas. Walam yakun, walam yakun. Nah, maksudnya dibaca jelas seperti apa? Ya, mim sukunnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Oke, tidak boleh didengungkan atau ditahan. Ditahan seperti apa? Walam. Nah, itu tidak boleh, keliru. Jadi harus dibaca jelas mim sukunnya. Oke. Walam yakun, walam. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya pada kata yakullahu. Nah, ini terdapat nun sukun bertemu dengan lam, ya. Nun sukun bertemu dengan lam. Dalam ilmu tajwid ini disebut dengan idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Kapan terjadi atau disebut dengan idgham bila gunnah? Ketika ada nun sukun, ya, atau fathatain, kasrotin atau dhammatin, atau ini tanwin lah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ro, maka disebut dengan idgham bila gunnah. Bagaimana cara mempraktekkannya? Yaitu dileburkan bunyi nun sukunnya tanpa didengungkan atau ditahan, tanpa ditahan. Oke. Seperti apa maksudnya? Walam yakullahu. Nah, nunnya itu diabaikan, jadi langsung dimasukkan saja ke lam. Ya, dileburkan. Yakullahu. Nah, tanpa harus ditahan. Kalau ditahan seperti apa? Yakullahu. Nah, itu keliru.
Jadi walam yakul lahu. Nah, seperti itu. Jadi hanya dimasukkan saja, dileburkan saja tanpa harus didengungkan. Selanjutnya pada kata lahu. Nah, ini terdapat fathah panjang. Ini dibaca panjang. Ya, namanya panjang dibaca panjang satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Ya, ini kok fathah panjang, maaf, bukan fathah panjang, tapi dhammah panjang. Jadi di sini ketika ada dhammah panjang lahu, maka dibaca panjang satu alif, satu ayunan atau dua harokat. Seperti itu. Walam yakul lahu. Nah, tidak boleh dibaca pendek. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, itu keliru. Walam yakul lahu kufuwan ahada. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya pada kata kufuwan a. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan alif. Dalam ilmu tajwid ini disebut dengan izhar halqi. Ya. Huruf izhar itu apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu ketika ada fathatain atau nun sukun, kasrot, fathatain, dhammatain, kasrotain bertemu dengan keenam huruf ini, maka dibaca izhar halqi. Caranya dibaca jelas nun sukunnya. Oke, dibaca jelas nun sukun. Kufuwan ahad. Nah, tidak boleh ditahan. Kufuwan ahad itu keliru. Jadi harus dibaca jelas nun sukunnya. Oke. Yang terakhir yaitu pada kata ahadun. Nah, ini terdapat hukum bacaan qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu ketika ada huruf qalqalah yang hidup. Hidup itu maksudnya berharokat fathah, kasroh, dhammah, fathatin, kasrotin, dhammatin. Nah, itu huruf hidup dan dibaca waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Bagaimana cara membacanya? Ahadunnya, ya, ahadun, awalnya ahadun, dia menjadi ahad. Nah, dalnya ini dipantulkan, dikolkolahkan, ya, dipantulkan. Seperti itu, teman-teman. Ahad. Jadi yang perlu diperhatikan adalah walam yakun. Nah, tidak boleh didengungkan. Walam, ya, harus dibaca izhar syafawi. Yakullahu, ini dibaca idgham bila gunnah. Dileburkan saja tanpa harus didengungkan. Kufuwan a. Nah, dibaca izhar halqi. Nah, pada kata lahu di sini ada dhammah panjang, harus dibaca panjang satu alif, kemudian ahadun. Ahadun di sini dibaca qalqalah kubro. Jadi dal sukunnya dipantul. Ahad. Nah, di dalnya disukunkan kemudian dipantulkan. Demikian, teman-teman, pembahasan mengenai surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan antum terkait dengan hukum tajwid dan ilmu makharijul huruf dan sifatul huruf. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan like video ini, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.